Oke, kembali lagi bersama saya Christian Abraham Putra di channel Christian Abraham Putra. Kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan responsi pada soal algoritma dan program praktikum nomor 3 dan 4. Oke, langsung aja kita mulai. Kita melihat nomor 3 terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh untuk merotate array sebanyak berapa kali inputnya, kemudian ke arah kanan atau kiri, itu sesuai kita. Jadi kalau kanan kita 1, ke kiri kita min 1. Di sini kita mengassign input input berapa data, berapa rotasi kanan atau kiri, dan untuk input datanya sendiri. Jika sudah mendapatkan semua data yang diperlukan untuk function selanjutnya, ini function rotate di sini saya mengcall function rotate dengan parameter data, and rotasi dan arah. Ini itu size arraynya tadi. Rotasi ya ini tadi, rotasinya berapa kali, kalau arahnya itu ya ke kanan atau ke kiri, satu atau satu. Langsung saja kita ke function rotate di sini. Oke, di sini parameternya sudah sama seperti, kemudian ada variabel tambahan untuk function ini, ada i, j, counter di sini, i dan j itu counter, dan simpan data untuk menyimpan data yang ditukar-tukar tadinya dalam dalam loop nantinya, untuk menyimpan data, tempat sebagai tempat untuk menukar-nukar data dalam array nantinya. Oke, ini ada if apabila arah sama dengan 1, artinya maka putarnya ke kanan. Kalau sama dengan 1 maka akan melewati nested loop di sini, loop ganda, 2 loop. Yang pertama dengan counter i dari 1 ke rotasi. Jadi misal rotasinya 2 kali, maka 1 ke 2. Nah, kenapa saya mulai 1 tidak 0? Biasanya kan mulai dengan 0 karena array mulai dari 0. Karena di sini saya ingin menghitung dengan bilangan ya langsung saja 1, 2 seperti itu tanpa 0. Nanti kalau saya mulai dari 0, maka loopnya akan berulang. Misal loop 2 kali, maka loopnya akan 3 kali. Jadi 0, 1, 2, 3 seperti itu. Jadi saya ingin 1, 2 saja. Jadi misal berarti misal 1, 2 ya 1, 2 saja, tidak 3 kali, nanti kali 0, 1, 2 ini sini. Jadi saya pilih mulai dari 1. Kemudian ini loop yang kedua dengan counter j dari 0 ke n-1. Kenapa dari 0? Karena array dari 0 tentu saja. Dengan n-1, kenapa n-1? Karena size array-nya itu tidak sama seperti saat kita menginputkan. Jadi kalau kita input 5, size-nya akan hanya ada 4 karena mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Sebenarnya ada 5 elemen, tapi mulai dari 0, jadi saya n-1 untuk mengakses kelima array tersebut. Kemudian ini untuk menukar-nukarnya, jadi simpan data ini sebagai variabel penyimpan, akan menyimpan data dari data J, kemudian data J nanti ditukar dengan data dari n-1, kemudian data n-1 nanti diisi dengan data J yang sudah disimpan di variabel simpan data ini. Proses tersebut akan terus berjalan sampai misal 2 kali rotasi maka berjalan 2 kali, 1 kali rotasi maka berjalan 1 kali, terus berjalan sesuai dengan berapa kali rotasi dan arahnya juga ke kanan. Lalu apabila arahnya -1 atau ke kiri false, maka di sini sama saja, yang berbeda hanya decreasing di sini pada loop di sini. Kenapa decreasing? Karena untuk mengakses dari memutar data ke kiri itu harus dibalik lakukannya supaya kita bisa menukarnya ke kiri. Jadi sebenarnya sama saja, hanya kalau di sini 0 ke n-1, kalau di sini n-1 ke 0, decreasing, mundur. Sama saja fungsinya, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian di sini ketika sudah melewati 2 nested loop di sini, salah satu dari nested loop ini akan di-outputkan di sini. Nah, karena ini sudah di-output di sini, maka function ini tidak memerlukan return apapun di void function ini. Bisa kita coba langsung berapa data, 5 data, dan berapa kali rotasi, 2 kali rotasi, arah rotasi ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 3, 4, 5, 1, 2. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Saya share screen dulu. Sebentar, mana soal? Oh, ini. Share screen. Share. Oke.
dia soal nomor 4. Kita disuruh mencari nilai terbesar dalam array, kemudian mengoutputkan nilai terbesar tersebut ada di indeks berapa. Jadi kita menemukan indeksnya, bukan nilainya. Kemudian di sini ada ini fungsinya. Kita komen dulu. Ini inputnya. Di sini saya menekan enter n, dan n ini untuk menginputkan size array-nya, dan i-nya untuk counter. Nah, di sini kita masukkan ke loop, ya melalui loop input datanya, jadi 0 ke m1 seperti biasa. Kemudian di sini call-nya adalah menggunakan output box index data n, parameternya data array ini, data array itu sendiri, dan size array-nya itu tadi. Kemudian ketika max index ini dipanggil akan menuju ke function max index. Di sini fungsinya. Oke, dan di sini saya assignkan index i, j terbesar. Index ini untuk hasilnya nanti. I ini i dan j ini counter terbesar untuk menyimpan variabel terbesar dalam proses pengecekan array nantinya. Boolean output ini output ini nanti saya nilainya true atau false. Saya gunakan untuk melihat apakah data sudah pernah di-outputkan. Ketika data sudah pernah di-outputkan, maka tidak perlu output lagi. Jadi akan data awal saja, data dalam indeks awal saja yang akan diambil. Jadi misal ada 9 di data ketiga dan 9 di data kelima, maka yang diambil akan data ketiga saja, data kelima tidak akan. Jadi kalau tidak ada variabel boolean ini, maka data kelima yang akan diambil. Jadi ini i sama dengan 0 ke n1, kemudian j 0 sama dengan n1, ini untuk nested loop untuk mengecek satu persatu dengan data yang lain, apakah ini merupakan data terbesar. Untuk mengecek mana yang paling besar, ini dicari mana yang paling terbesar dulu, kemudian menggunakan if i tidak sama dengan j, dan data i lebih besar dari data j, dan data i lebih besar dari terbesar. Apabila memenuhi semua kondisi di sini, maka terbesar akan diassign ke data i. Kemudian setelah melewati nested loop ini, maka akan melewati loop lagi menggunakan router i di sini untuk mengoutputkan dan mengecek apakah outputnya sudah pernah dikeluarkan sebelumnya. Jadi apabila ada dua data terbesar yang sama, misal 9 dan 9 di posisi array ketiga dan posisi array kelima atau keempat, maka yang dioutputkan akan yang ketiga sesuai dengan soal perintahnya adalah outputnya yang pertama. Jadi saya buat seperti itu. Langsung saja kita coba. Kita masukkan n-nya 5 data, kemudian kita input 1, 2, 8, 7, 8. Maka posisi array kedua yang muncul, jadi kan 0, 1, 2, 8. Yang keempat tidak teroutputkan karena sudah menggunakan boolean tadi. Oke, saya rasa hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Alpro.